Oke, halo semuanya, welcome to another video. Ya, hari ini hari Senin tanggal 9 Juni 2025. Hari ini saya nggak trade ya, karena Sydney banknya lagi libur dan saya trading AUD. Jadi mending saya nggak usah trade daripada nanti saya terjebak di sideways. Karena saya tidak trade, jadi saya mau sharing aja. Ini sesuatu yang pernah saya sharing di Instagram, tapi karena saya baru buat YouTube channel, jadi saya mau sharingkan ini lagi. Yang mau saya sharingkan adalah tentang DH. Secara sederhana arti DH ini adalah kelebihan atau keunggulan. Ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apa sih keunggulan kita, apa sih kelebihan kita. Misalnya kita pinter secara akademis, berbakat dalam hal musik, atau sebaliknya kita berbakat dalam hal sport. Ya, jika itu kita kombinasikan dengan pekerjaan kita, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, begitu pula dalam dunia trading, maka ada namanya DH. Ya, pada suatu titik kita nanti akan memiliki suatu trading system. Apa rule kita untuk entry buy, apa rule kita untuk entry sell, apa rule kita untuk cut loss, cut profit, dan lain sebagainya. Dalam membuat rule tadi, dalam membuat trading system tadi, maka kita harus memiliki yang namanya edge atau kelebihan atau keunggulan. Ya, apa sih keunggulan dari trading system yang kita gunakan? Untuk lebih jelasnya, saya akan menggunakan contoh yang saya gunakan dalam beberapa minggu terakhir ini sebagai gambaran apa sih DH itu. Kalau Anda mengikuti video-video saya sebelumnya, maka Anda akan tahu bahwa saya menggunakan engulf candle sebagai support dan resistance saya. Ya, sebenarnya ini terinspirasi dari, kalau Anda suka nonton Boeing Chartis, ya silahkan search aja di YouTube. Ada namanya Boeing Chartis, dia menyebutnya ini trader base. Jadi ini base-nya gitu ya. Ini sebagai base, sebagai support yang kita gunakan, mengharapkan harga turun, kemudian mantul di sini. Mungkin ada yang bertanya, apakah pada saat harga bergerak turun ke daerah ini, apakah harga pasti akan mantul? Ya, jawabannya tidak. Ya, bisa saja harga break. Tapi dengan adanya engulfing ini yang saya gunakan sebagai support, saya memiliki dasar untuk entry. Ya, saya tidak entry sembarangan, misalnya saya entry di sini, saya entry di sini gitu ya. Saya memiliki dasar untuk melakukan entry. Nah, mengapa ini penting? Ya, karena kan tujuan kita membuat trading system. Salah satu masalah yang sering terjadi, kita itu overtrade. Dengan memiliki batas-batas seperti ini, maka diharapkan kita tidak entry di tempat-tempat yang sembarangan tadi. Kita sudah tentukan entry hanya di daerah ini. Tentu tidak harus engulfing. Ya, Anda bisa menggunakan apapun, tapi intinya inilah salah satu edge yang bisa kita gunakan. Karena secara teori dan praktek hal ini bisa kita buktikan. Ya, kita buktikan dengan melalui backtest dan forward test. Ini adalah salah satu edge yang saya gunakan untuk trading system saya. Oke, nah kita masuk ke edge yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang jam market. Bagi saya jam market ini juga salah satu keunggulan atau kelebihan yang bisa saya gunakan dalam trading system saya. Ya, karena kalau Anda lihat video-video sebelumnya, maka saya trading itu lebih ke arah scalping atau day trading. Nah, kalau Anda swing, ya tentu jam market tidak terlalu bermanfaat. Oke, nah sekilas saja Sydney open sekitar jam 5 subuh, tergantung Anda di lokasi mana ya. Kalau WIB mungkin Anda sekitar jam 6 pagi. Ya, Tokyo jam 7 atau jam 8. Kemudian Sydney close sekitar jam 1 atau jam 2, London open sekitar jam 2 atau jam 3, Tokyo close sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, untuk data ini bisa kita lihat di Forex Factory, di bagian bawah itu ada sessionnya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan jam market ini untuk trading kita? Ya, contoh, setelah Tokyo open, harga itu gerak naik. Ya, misalnya saat ini adalah 2 jam sebelum Sydney close. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang akan dilakukan oleh trader-trader yang ada di Sydney atau bank-bank yang ada di Sydney? Umumnya harga itu akan turun. Nah, mengapa? Logika yang bisa saya terima adalah pada pagi hari trader yang di Sydney itu nge-buy, membeli sehingga harga naik. Nah, mendekati closingnya mereka, ya mereka kan mau tutup toko nih ceritanya. Mereka melakukan aksi profit taking. Yang tadinya buy, dia sell. Ya, sehingga harga mulai turun. Nah, seberapa besar turunnya ya tergantung profit taking yang dilakukan oleh trader Sydney tadi. Ya, kalau mereka cuma setengah aja berarti harga akan turun setengah. Tapi kalau mereka clear all gitu ya, harga akan kembali ke opening price pada saat market open. Ini logika sederhananya. Nah, bisa juga harga malah naik. Trader Sydney berusaha untuk nge-buy, kemudian di hold untuk keesokan paginya. Ya, dia percaya bahwa harga ini akan terus naik sampai besok gitu loh, sehingga dia buy. Bisa juga harga hanya bergerak
sideways atau tidak bergerak gitu ya. Ya mengapa? Ya karena memang tidak ada kepentingan bagi mereka untuk melakukan buy atau melakukan sell, sehingga harga ya tidak bergerak. Begitu pula pada saat misalnya harga ini lagi turun nih. Pada saat Tokyo close, maka Anda akan melihat bahwa pergerakan harga itu akan mengalami perubahan. Ritme atau dinamikanya itu akan berubah. Ya bisa saja harga semakin turun, bisa saja harga berbalik arah jadi up, atau bisa saja harga itu sideways. Nah tapi intinya adalah setelah Tokyo close, maka yang berkuasa itu adalah trader yang ada di London atau bank-bank besar yang ada di London. Mereka maunya gimana itu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Ya sekali lagi karena kita itu scalper, karena kita itu day trader, maka ya kita harus melihat dulu nih trader London ini mau ngapain sih. Karena kita mau melihat dulu, maka seharusnya kalau kita ada open posisi, ya seharusnya kita close dulu. Ya kemudian baru kita analisa lagi, kita mau buy, kita mau sell, atau kita nggak usah ngapa-ngapain. Oke, kita kembali lagi ke trading system tadi. Trading system itu berbicara tentang arah dan batas. Ya untuk arah saya menggunakan Heikin Ashi. Jadi simpelnya biru-biru merah saya sell, merah-merah biru saya buy. Ya itu biar lebih simpel saja. Kemudian untuk batas saya menggunakan engulf tadi ya, atau support dan resistance. Dan juga saya menggunakan jam market. Ya jadi kalau ini chart, di sini kita ada support, di sini kita ada resistance gitu ya. Jadi harga bergerak begini. Tapi kita juga bisa menggunakan batas secara vertikal. Ya berarti di sini ada jam market misalnya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak overtrade. Kita tidak sembarangan entry, kita cuma entry di batas-batas tertentu. Kita juga tidak hold posisi terlalu lama, kita hold sesuai jam market yang ada. Nah tentu saja ini cuma gambaran bagaimana kita membuat trading system. Nah tentu tidak cuma ini sebenarnya, kita bisa kombinasikan dengan risk reward ratio, dengan money management, dan dengan yang lainnya. Tapi itu untuk next video saja. Okay, that's all. Thank you for watching. Bye.